Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 5 Februari 2026. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir yang lahir di Catania, Pulau Sisilia pada pertengahan abad ketiga. Masih dalam suasana di mana kekristenan masih dikejar-kejar. Ia dari keluarga bangsawan yang kaya raya, yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Penderitaannya sebagai martir terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Decius, yang berawal dari penolakannya terhadap lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia menolak lamaran itu karena ia telah berjanji untuk hidup suci di hadapan Allah sebagai perawan. Maka akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud akan dicemari kesuciannya. Namun usaha itu sia-sia. Nah, dengan rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci murni. Maka Quintianus semakin berang dan menyiksa Agatha hingga menemui ajalnya. Agatha menghadapi ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Ia dipercaya mempunyai kekuatan mencegah dan mengendalikan letusan-letusan gunung api Etna di Sisilia. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 10-12. Dikisahkan bagaimana saat-saat akhir kehidupan Daud mendekati kematiannya. Daud berpesan kepada anaknya Salomo agar tetap memperhatikan perintah-perintah Yahweh, mengikuti kehendaknya, ketetapannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, agar ia mendapatkan kasih karunia Allah. Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapan Allah dengan setia, dengan jiwa dan raganya, maka
keturunan Daud tidak akan terputus dalam kerajaan Israel. Dan akhirnya Daud mengembuskan nafas yang terakhir dan Salomo menggantikan ayahnya duduk di atas tahta menjadi raja yang hebat. Bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dikisahkan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan kekuatan untuk membawa kabar sukacita dengan pesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh, uang juga tidak boleh. Boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 helai baju. Dan bila diterima di suatu tempat, mereka boleh tinggal dan makan di sana. Tetapi bila tidak diterima, kebaskan debu yang melekat pada alas kaki sebagai peringatan bagi kota itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kebiasaan bagi orang-orang yang akan meninggal memberikan wejangan warisan bagi keturunannya agar mereka mendapat kasih karunia di hadapan Allah, memberikan wasiat, bekal. Kita juga mendapatkan warisan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satunya adalah Ekaristi dan juga ajaran-ajaran. Maka sebaiknya kita terus memelihara, nguri-uri tradisi-tradisi, wasiat-wasiat, wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita mendapatkan keselamatan. Ketika anak cucu Daud setia kepada Yahweh, maka mereka mendapatkan berkat melimpah. Demikian pula ketika kita setia kepada warisan yang ditinggalkan Yesus, kita akan mendapatkan rahmat yang melimpah. Mari kita hidupi, kita hayati wasiat-wasiat yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dari bacaan Injil, beberapa hal dapat kita angkat sebagai titik permenungan kita. Yesus memanggil murid-muridnya pergi berdua-dua untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Pergi berdua-dua untuk menegaskan bahwa pewartaan kita ini valid, sah, meyakinkan, daripada pergi sendiri. Maka kalau kita memberi kesaksian, memberikan pewartaan, hendaknya pewartaan itu pewartaan yang valid, yang sah. Kita diajak
untuk memberikan kesaksian pengalaman iman yang kita terima dari Yesus sendiri, bukan kesaksian dari diri kita, pikiran kita. Diutus tanpa membawa bekal, hanya tongkat alas kaki sebagai benteng perlindungan diri dari binatang buas, dari bahaya-bahaya alam. Tetapi tidak boleh membawa bekal agar kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan itu, tetapi berani menyerah kepada kehendak Allah dan tidak lupa bahwa kita harus mewartakan Dia yang telah mengutus kita, bukan mewartakan diri sendiri. Sering kita lupa dalam perutusan yang kita tonjolkan adalah kita dan bukan Yesus Kristus. Maka kita mencoba untuk kembali kepada perutusan yang benar. Kita wartakan Kristus di dalam hidup kita. Kita diminta untuk mewartakan kerajaan Allah dengan harapan semua orang boleh mendengarkan warta sukacita dan menerimanya, bertobat, beriman, dan diselamatkan. Dan yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, kita semua mempunyai tugas yang sama, yakni perutusan. Tinggal caranya. Ada yang diutus untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Ada yang diutus pergi untuk mengajar, mewartakan. Tetapi ada yang diutus untuk memberi kesaksian lewat hidup mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk sadar akan tugas ini, sehingga siap untuk diutus kemanapun dan dengan cara apapun juga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menyadarkan kami akan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu, yakni menjadi pewarta kabar sukacita. Maka dorong kami untuk melaksanakan tugas itu dengan cara kami masing-masing, agar akhirnya kerajaan-Mu semakin menyebar luas tengah-tengah dunia ini. Dan semoga kami tetap Kau buka untuk melaksanakan warisan yang Kau berikan kepada kami, yakni Ekaristi. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Dorong agar iman kami tetap bertumbuh kokoh kuat meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang menghadap-Mu Engkau sambut dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar tetap mendapatkan kasih karunia-Mu. Untuk itu
Sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.